Jadi yang kedua ini berkaitan dengan beberapa soal yang kemarin dikeluarkan di UTS. Ya. Jadi yang pertama, saudara diminta untuk memasukkan beberapa parameter lingkungan, parameter untuk dispersi yang nanti berpengaruh pada persamaan Gauss. Ya. Jadi saya kira asal saudara tahu persamaan Gauss, kemudian bisa membreakdown parameternya. Jadi ada stabilitas, ada dou Y, ada dou Z, di sana ada angin, kecepatan angin, ya. Kemudian ada mixing plume rise, ada tinggi stack, ya. Pokoknya persamaan itu saudara breakdown itu nomor 1 mestinya sudah benar. Soal nomor 1, ya. Hanya dibalik saja. Saya menyebutkan ada angin, ada dou Y, dou Z itu stabilitas atmosfer. Kemudian ada tinggi stack, ada apa lagi? Plumb rise, sehingga nanti ketemu tinggi efektif sumber. Kemudian ada di sisi penerima itu ada Z, ya. Dari sisi posisi ada X, Y, ya, dan seterusnya. Ya, itu berarti nomor 1 saya kira mestinya semuanya benar, mestinya. Nomor 1 itu nilainya 40%, jadi maksimum 40. Nanti yang nomor 2 dikoreksi Pak Ari, tapi saya kira tidak akan lepas dari ini. Kalau saudara bisa membuat program itu baik di tugas sebelum UTS, mestinya bisa mengerjakan. Ya. Ini beberapa persamaan yang digunakan untuk mengestimasi dou Y maupun dou Z. Ya, ada di rural ataupun ada yang di urban. Rural itu berarti bukan urban, ya, bukan kota. Jadi mungkin di pinggiran kota atau di daerah pedesaan, daerah-daerah di luar kota. Kalau urban itu menggunakan kota. Ya. Nah, tapi kalau ini saudara lihat nanti hasilnya tidak akan beda jauh sebenarnya. Ya. Jadi boleh menggunakan dou Y-nya menggunakan persamaan ini, dou Z-nya persamaan ini, ya, atau yang urban menggunakan persamaan ini, dou Y, untuk dou Z menggunakan persamaan ini. Ya. Dua-duanya cukup mudah. Ya. Kalau persamaan yang ini, dou Y sama dengan 465 kali X tan TH. TH-nya adalah sekian C min D ln X. X itu jarak. Ya, jarak dari sumber pencemar. Maka CD itu tergantung dari stabilitas. Kalau A, C-nya sekian, D-nya sekian. Kalau B, C-nya sekian, D-nya sekian, dan seterusnya. Lah dou Z itu dari A kali X pangkat B. A dan B itu tergantung dari jarak X ini, tergantung juga dari stabilitas. Ya. Maka kalau menggunakan nanti pakai if itu lebih baik. Ya. Kalau dou Z sama dengan A kali X pangkat B, if A, stabilitasnya A, jaraknya sekian, maka A-nya sekian, B-nya sekian. Jika A tapi jaraknya sekian, 0,1-0,15 misalkan, itu A-nya sekian, B-nya sekian, dan seterusnya. Jika B juga begitu, ya, dan seterusnya. Ini yang akan saya tunjukkan bagaimana ini memasukkan ke Excel, ya, yang MATLAB mungkin minggu depan, ya. Nah, di persamaan ini saya menggunakan rural option, ya, pakai rural. Ya. Ini program yang saya buat mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, ya. Dan saya berharap ada yang bisa membuat semacam ini tapi lebih baik, terutama interface-nya yang lebih baik. Ya, kalau prinsipnya saya kira sama. Nah, ada beberapa statement yang harus saudara isikan sebagai input di sana. Data, statement, dan input itu mesti ada. Jadi contoh misalkan di sini ada velocity rate, ya. Kemudian ada inside diameter stack, ya. Ada wind speed, ada atmospheric pressure. Ya. Biasanya yang saya kasih kuning begini itu adalah input yang bisa kita isikan, yang harus kita isikan maksud saya. Yang selain kuning itu hasil hitungan, ya, atau dengan formula, ya. Jadi kalau seperti ini maka data itu masukkan di sini semua. Ya. Kecepatan stack-nya berapa,
diameter stack-nya berapa, kecepatan anginnya berapa, kemudian tekanan atmosfer dari di luar, ada temperatur stack ya dalam Kelvin, ada temperatur udara bebas dalam Kelvin, ada tinggi stack. Ya. Nah dari sini kita pertama bisa menghitung delta H. Delta itu plum res, jadi kalau stack itu mengeluarkan emisi, sebelum emisi itu mendatar, dia mesti ada sisa yang ke atas dulu. Dinamakan plum res. Ya. Plum res itu salah satu rumusnya ini. Boleh menggunakan rumus yang lain. Delta H sama dengan ds Vs kali per U kali sekian ini P kali delta T per Ts dibagi ds. Ya, ds itu diameter stack, Vs kecepatan velocity rate itu emission velocity rate, U kecepatan angin di luar stack, P tekanan atmosfer, delta T itu berarti selisih temperatur dalam stack dengan temperatur di luar stack dengan udara bebas. Ts temperatur stack, ds diameter stack. Ya. Nah kalau ini namanya sudah tercukupi di sini, maka kita bisa menghitung plum rise-nya. Rumus ini diterjemahkan di sini. Anda perhatikan bahwa D2 itu berarti diameter. Ya. Kemudian D3, nah ini D2 itu mana? D2 itu emission velocity, Vs. Kemudian D3 itu inset diameter. Ya. Kemudian dibagi U itu biasanya ada di mana U-nya di sini. D4, ya, wind speed. Nah ini kalikan sekian, ya. D5 itu temperatur tekanan P ini, D6 min D7 ini berarti selisih temperatur dalam stack dengan luar stack, ya. D3-nya kembali ini ds, ya. Dan seterusnya di sana. Ya. Jadi ini kita bisa menghitung plum rise. Nah, kemudian tinggi efektif stack itu adalah tinggi stack ditambah plum rise. Maka jadi sekian ini. Kemudian beban, nah di dalam rumus Gauss itu adalah pertama Q. Ini rumusnya mestinya ditulis di sini biar mudah. Ya. Ada Q itu berarti beban emisi gram per second. Ya. Ini nanti datanya bisa diambil di sini mestinya, dan ini harus ngeling ke sana. Gitu, ya. Nah, ini yang pertama kita sudah mendapatkan H. Ya. Yang kedua, parameter yang harus kita tahu lagi adalah DOY dan DOZ. Jadi DOY itu koefisien difusi ke arah sumbu Y. Ya. Ini saya menggunakan yang rule option. Ya, jadi DOY sama dengan 465 sekian kali X tan TH itu. Nah, TH itu dipengaruhi oleh stabilitas. Ya, makanya nanti kalau sudah lihat di sini, persamaan itu menjadi ini. Ya. Jadi DOY sama dengan 465, sekian kali A28, A itu berarti X. Ya. X kali tan sekian. Nah, di dalam tadi ada pilihan jika A, ya, jika stabilitasnya A, ini seperti itu dinyatakan dari B28 ini, jika A maka 26,167 dikurangi 2533 ln X, ya. Nah, ini kan sama dengan ini. Nah, C min D 24 kali 2, sekian ln X, ya. Ini jika A. Kalau tidak A, jika B 18,3 sekian kali ln itu sekian. Kalau tidak B berarti jika C. Nah, ini nanti silakan berlatih membuat if, ya. Jadi jika A maka rumusnya ini, jika tidak A maka B, B-nya rumusnya ini. Jika tidak A dan B maka C rumusnya begini. Jika D begini. Jika F begini. Ya. Nah, dari sini berarti kita sudah bisa mendapatkan DOY. Kalau sudah satu ketemu ya tinggal di-copy ke bawahnya. Karena nanti dari sini yang berubah adalah X. Ya, di sana ada X yang berubah. Ya, kalau menggunakan rule option ini.
Jadi A sudah diketahui tertentu, maka X-nya yang berubah di sini. Maka nanti tinggal ditarik ke bawah, di copy. Dan do Z, kalau do Y ketemu, do Z ini rumusnya mungkin lebih kompleks, ya lebih banyak. Karena memang optionnya banyak di sana. Jadi do Z sama dengan A kali X pangkat B. Nah, A itu tergantung dari X, tergantung dari stabilitas. Ya, jadi do Z sama dengan jika, nah itu nanti jika A dan X-nya kurang dari 0,1, maka rumusnya menjadi 122,8 kalikan X pangkat 0,947. Jika A dan jaraknya 0,1-0,15, maka rumus ini menjadi 158 kali X pangkat B, pangkat 1,05, dan seterusnya. Nah, ini bisa saudara masukkan ke sana. Ini jika A, jika stabilitas ini A, kita lihat, ya, jika A, maka kalau jarak A28, ini jarak kurang dari 0,1, maka rumusnya menjadi 122,8 kalikan dengan A28, X, ya, pangkat 0,947. Ini jika A. Jika A, terus kemudian jika X-nya kurang dari 0,15, maka rumusnya berubah lagi menjadi begini. Jika X-nya 0,2 dan seterusnya, ini ke sana. Ya. Nanti kalau A sudah selesai, jika stabilitasnya B, maka ini tinggal di copy sebenarnya. Ini di copy jadikan B. Dengan X-nya nanti disesuaikan dengan option yang ada di sini. Ya, jika B, itu hanya ada 3 pilihan B-nya. Jadi jika 0 kurang 0,2, ya, kemudian jika kurang dari 0,4, ya, 0,2, 0,4, dan jika kurang, ya ada lagi 0,2, 0,4, hanya itu saja ya, 0,2 sama 0,4 dan lebih dari itu. Ya. Maka nanti kalau 0,4 itu masih ikut rumus ini, ya, kalau lebih dari itu ikut rumus yang ini langsung di sana. Nah, ini yang lebih dari 0,4. Nanti kalau ternyata dia tidak B, tidak A, maka jika C, ya, tambahkan di situ. Ini cara-cara untuk menambahkan. Jadi harus sedikit ekstra teliti membuat persamaan ini. Ya. Jadi saya kira itu, ya. Jadi nanti kalau sudah satu ketemu, ya tinggal di copy ke bawah. Ya. Nah, di sini ada keterangan di rural itu, ada keterangan di bawah. Untuk ABC, jika hasil hitungan dari do Z lebih dari 5.000, maka do Z harus di-set menjadi 5.000. Ya. Maka nanti tinggal dimasukkan di sini saja. Jika A, kemudian lebih dari 5.000, set 5.000. Jika B, lebih dari 5.000, set 5.000. Jika C, lebih dari 5.000, set juga 5.000. Ya sudah selesai. Maka nanti yang di atas 5.000 dia akan menjadi 5.000. Ya. Jadi, itu ya, nanti saya kira nanti silakan mencoba sendiri. Ya. Baik kalau sudah do Y, do Z, kemudian X itu bisa diisi sendiri, X, Y, Z, ya, maka nanti tinggal masuk ke rumus Gauss-nya saja. Rumus Gauss adalah Q, ya, kalikan apa, 22/7 biasanya, tapi kan nanti ada separuhnya, berarti 7/2/4, ya tinggal dibalik sebenarnya. Jadi 4/7 itu adalah 2pi, ya, tapi dibalik. Ada eksponen sekian-sekian-sekian itu, eksponen apa, jadi apa, rumusnya Q per 2pi U do Y do Z, kemudian dikalikan dengan eksponen setengah Y kuadrat per do Y, ya, kalikan eksponen itu setengah
H min Z per dou Z ya, kuadrat plus setengah H min plus Z kuadrat per dou Z itu. Ini tinggal dimasukkan di sini saja. Ini yang suku Y, ini yang suku H dan Z. Ya, jadi ini angin, kemudian dou Y, dou Z. Saya kira tinggal dimasukkan saja. Jadi itu. Sehingga ketemu hasilnya begini, ya. Ini contoh perhitungan, ya. Ini masih mikrogram, ya, harganya mikrogram. Nanti tinggal dijadikan miligram atau bentar, ya. Ini masih gram, ya. Gram nanti jadi mikrogram. Ini masih gram sebenarnya. Ini salah satuan. Masih gram sebenarnya, sama dengan ini. Jadi ini, ya. Nah, case 1, case 2, case 3, case 4 ini sama saja. Ini hanya untuk nanti memudahkan dalam verifikasi maupun dalam simulasi. Ya. Jadi hitungannya kan tinggal direplikasi untuk case 1, case 2, case 3, case 4. Ya. Case 1 berarti parameternya yang di case 1, kalau case 2 yang di case 2, dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti kita bisa melakukan simulasi. Ya. Di data resume, ini berarti meresum hasil ini untuk C ini. C yang kan diresum di sana, dikonversi ke satuan lain, nanti terakhir dibuat chart. Ya, buat chart. Nah, bagaimana kita memverifikasi? Kita lihat saja. Mestinya kalau parameter diisi sama, hasilnya harus sama. Ya, contoh misalkan ini saya buat sama, ini kan semuanya sudah sama. Ya. Kalau semuanya 100, maka chart itu harus hasilnya mirip atau sama. Ya, kita lihat bahwa 3 case ini sama. 4 case ini. Ya, hasilnya saya kira tidak masalah berarti. Kalau berbeda, harus ya berbeda. Ya. Contoh misalkan angin kita rubah. 7, yang di sini 5, yang di sini 3, di sini 1 misalkan. Maka ini harus hasilnya berbeda. Kita lihat resumnya mesti berubah, nanti paling mudah lihat di chartnya. Ya. Yang anginnya 7, ini maksimum kira-kira hanya sekitar 18. Anginnya 5, itu maksimum 23 sekian. Ya. Yang 3, itu maksudnya hampir 30. Yang 1, ini 40. Ya. Ini berarti sudah oke. Yang kedua, kalau kita lihat ada pergeseran nilai maksimum. Ya, jadi agak menggeser. Makin sana makin menggeser. Nah, ini berarti secara teori verified benar ya. Biasanya yang anginnya lebih rendah itu nilai akumulasi di ground itu menjadi lebih tinggi konsentrasinya. Ya. Nah, dari sini saudara bisa membuat simulasi yang lain. Bagaimana kalau misalkan stack-nya tadi sudah stack-nya nanti dibuat berbeda misalkan. Anginnya dibuat sama, tinggi stack-nya dibuat berbeda misalkan. Ya. Ini 75, ini 50 misalkan, dan ini 25. Ini juga nanti hasilnya harus berubah. Ya. Secara teori, kalau stack lebih tinggi, maka ground itu menjadi lebih rendah konsentrasinya di ground. Ya, kita lihat yang stack-nya lebih tinggi tadi di case 1, ground-nya hampir 20. Ya. Lebih tinggi stack, lebih rendah stack, maka ini lebih tinggi. Ini makin rendah stack-nya, ini paling rendah. Ya. Konsentrasi lebih tinggi. Nah, ini berarti juga secara teori benar. Stack makin rendah, konsentrasi di ground akan makin tinggi. Ini cara verifikasi, saya kira. Nah, silahkan untuk melakukan verifikasi apapun, membuat simulasi yang manapun. Apakah nanti bebannya mau dibuat berbeda, misalkan. Kalau beban lebih rendah, lebih tinggi, misalkan harus konsentrasi hasilnya juga lebih tinggi, misalkan. Ya. Misalkan begini, ya. Ininya dibuat sama yang lain. Ini namanya melakukan verifikasi itu begini. Nah, segera lihat, ya. Kalau bebannya makin tinggi, konsentrasi di
background juga di ground juga makin tinggi. Konsentrasi makin rendah, dia makin turun. Ya, itu saya kira cukup untuk verifikasi. Ya, itu ya. Nah, paling tidak nanti harapan saya, ya, saudara sampai akhir semester itu bisa membuat satu program minimal dengan Excel begini yang bisa digunakan untuk mensimulasi model dispersi atau mensimulasi dispersi. Ya. Jadi model itu saudara pilih dengan Gauss atau dengan apapun, dengan box silahkan. Anda nyatakan dalam Excel begini, dan nanti sampai akhir semester dikumpulkan, dan itu harus bisa dijalankan. Ya. Gitu. Ini sebenarnya kemarin kalau ini sudah bisa sudah buat dengan baik, soal itu kan tinggal dilihat, ya, dimasukkan saja parameternya yang di soal itu, dan dieksekusi, saudara akan tahu di mana yang tertinggi, berapa harganya yang tertinggi. Ya. Kalau soal saya itu bisa saudara simulasi, misalkan X-nya ada, Y-nya dinolkan, Z dinolkan, jadi penerimanya semuanya di tanah. Ya. Nah, itu berarti nanti hasilnya seperti apa. Atau misalkan hanya yang dinolkan, artinya pencemarannya ada di tanah dan sebagainya. Tinggal dimasukkan di sini. Itu saya kira contoh dengan spreadsheet, ya. Jadi mudah-mudahan nanti saudara bisa membuat ini, ya. Nanti akan saya upload video ini sehingga saudara bisa sambil membuat sendiri, boleh mencontoh, ya, tapi dimodifikasi. Saya harapkan nanti ada interface yang bagus, artinya kalau orang membuka itu memasukkannya gampang, apa yang harus diinputkan itu lebih mudah, ya, sehingga eksekusinya juga misalkan dikasih tombol biar orang tahu ini eksekusi, hasilnya dibuat bentuk grafik yang bagus, ya, dan sebagainya. Ya, itu nanti tugas saudara sampai akhir semester. Jadi itu sebagai penilaian akhir, ya, selain UAS nanti. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan sore ini, kecuali kalau ada yang mau didiskusikan dulu. Silahkan.